Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsadul Ibad. Saya Rizka Sania. Dan saya Nurul Fadiah, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang teologi bencana. Yang pertama, di pembahasan awal kita akan membahas mengenai bencana alam. Bencana alam yang terjadi seolah menjadi permasalahan yang terus-menerus dan bergulir. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi, dan lain sebagainya. Bencana juga bisa berupa virus seperti virus HN1N1, HN5N1, dan kemudian virus COVID seperti yang barusan terjadi kemarin. Kemudian ada juga bencana sosial seperti diskriminasi HAM, perpecahan antar kelompok atau antar suku, antar umat beragama, dan lain sebagainya. Bencana dapat terjadi di negara berkembang maupun negara maju, di negara komunis maupun negara yang berketuhanan. Berbagai penafsiran mengenai bencana muncul di tengah-tengah masyarakat, seperti ada yang menghubungkannya dengan mitologi, seperti adanya penunggu yang marah di suatu tempat sehingga terjadi sebuah bencana. Ada juga yang mengartikannya sebagai bentuk kerusakan alam, ada juga yang mengartikannya sebagai bentuk kemarahan dari Tuhan akibat kelalaian manusia. Dari banyaknya perspektif mengenai bencana ini, kemudianlah yang melahirkan mengenai teologi bencana. Teologi bencana alam merupakan suatu konsep tentang bencana yang didasarkan pada pandangan Al-Quran. Menurut Al-Quran, bencana dapat berupa beberapa istilah, yaitu bala. Bala merupakan bentuk ujian dari Tuhan yang mana untuk menguji keimanan manusia agar tampak jelas. Bala sendiri bisa berupa hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Sementara hal yang buruk itu bisa berupa musibah yang mana tidak menyenangkan bagi manusia. Secara ontologis, Al-Quran memandang bahwa bencana merupakan sunnah kehidupan yang mana telah didesain Tuhan di Lauhul Mahfudz. Bencana tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Penyebab terjadinya bencana alam antara lain pertama, sikap ta'zim. Sikap ta'zim yaitu mendustakan terhadap ayat-ayat Tuhan dan ajaran para rasul. Yang kedua yaitu zalim dan berbuat aniaya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga yaitu israf, berlebih-lebihan dalam bermaksiat atau mengeksplorasikan alam. Yang keempat yaitu berlaku bodoh atau jahal, yaitu tahu kebenarannya namun tetap dilanggar. Selanjutnya takabur, yaitu sombong, dan kufur nikmat. Oleh karena itu, dalam menghadapi bencana alam, kita perlu sabar, optimis, dan tidak berputus asa dari rahmat Tuhan, serta mengintrospeksi diri. Selanjutnya, Ada 3 faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu yang pertama adalah bencana yang murni atas kehendak dan izin dari Allah. Bencana ini juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama ada kalanya merupakan bentuk hukuman yang dalam Al-Quran disebutkan dengan menggunakan musibah, azab, iqab, tatmir, dan fitnah. Lalu yang kedua yaitu bencana sebagai teguran yang ditunjukkan Al-Quran dengan term fitnah dan juga musibah. Lalu yang ketiga yaitu bencana sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhan yang dalam Al-Quran disebutkan dengan menggunakan term bala. Lalu faktor kedua yang menyebabkan terjadinya bencana adalah bencana yang terjadi akibat kontribusi perusakan yang dilakukan oleh manusia, baik perusakan terhadap alam maupun perusakan kepada diri manusia itu sendiri, yang dalam Al-Quran ditunjukkan dengan term fasad. Dan faktor ketiga adalah adanya kedoliman yang dilakukan oleh manusia yang ditunjukkan dalam Al-Quran dengan term halak. Etika dalam menghadapi bencana yaitu dengan mengucapkan dan menghayati kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bersabar, bertawakal kepada Allah, dan belajar dari bencana. Adapun hikmah dari terjadinya bencana diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, hikmah yang bersifat individual, seperti meningkatkan derajat keimanan seseorang, mengingatkan dan mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya, agar manusia tahu bahwa Allah mencintainya, menyeleksi kualitas iman seseorang, dan agar manusia bersyukur dan tidak sombong. Lalu hikmah yang kedua adalah hikmah bersifat sosial, yaitu menumbuhkan rasa solidaritas di antara sesama. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ono video nak ini sore gini. Jangan lupa nonton video kami lainnya. Lainnya apa lainnya?